Materi selanjutnya adalah tentang menyusun persamaan lingkaran. Jadi kalau persamaan lingkaran itu sebenarnya yang kita butuhkan paling utamanya adalah kita butuh sebuah pusat dan butuh sebuah jari-jari. Jadi yang penting itu kita punya pusat dan jari-jari. Nah, bagaimana ketika kita hanya mempunyai pusat A, B dan melalui titik P, Q. Artinya kita hanya punya pusat, belum punya jari-jarinya. Sehingga kita harus mencari jari-jarinya terlebih dahulu. Artinya dari melalui itu berarti dia ada pada lingkaran. Ada pada lingkaran. Jadi kita bisa menulis lingkaran itu seperti ini. Jadi si titiknya itu ada pada lingkaran. Jadi misalkan kita punya lingkaran ya. Ini kita lingkaran. Nah, itu lingkaran. Terus di sini itu punya titik A, B atau pusatnya adalah A, B. Nah, terus katanya itu ada titik P, Q melalui titik P, Q. Nah, si P, Q-nya itu berarti ada pada lingkaran ini. P, Q gitu. Sehingga nanti kita punya jari-jarinya itu dari pusat ke titik P, Q atau ini bisa kita tulis R. Jadi R-nya itu ada di sana. Nah, sebelumnya kan di minggu yang lalunya itu kita belajar jarak dari titik ke titik. Atau kita boleh bahas lagi lah ya. R-nya berarti jarak dari A, B ke P, Q. Sehingga kita bisa menuliskan R sama dengan akar dari P dikurang A, P dikurang A kuadrat ditambah Q kurang B, Q dikurang B kuadrat. Itu adalah jari-jarinya. Jadi jika ada pertanyaan, tentukan persamaan lingkaran dengan pusat A, B dan melalui sembarang titik di P, Q. Maka kita itu kan baru punya pusat, sehingga kita harus mencari jari-jarinya terlebih dahulu, yaitu jari-jarinya dengan mencari jarak titik ke titik. Oke, kita langsung ke contohnya. Contoh nomor 1. Contohnya adalah tentukan persamaan lingkaran dengan pusatnya adalah 0,0 melalui titik negatif 3,4. Nah, kita udah punya nih pusatnya 0,0. Kalau pusatnya 0,0 itu kan berarti persamaannya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Berarti kita harus mencari R-nya. R-nya adalah kita pakai si rumus ini. Akar P itu kan si yang dilalui nih. Berarti kita ambil negatif 3. Ini adalah negatif 3 dikurang A itu adalah pusatnya. Berarti ini 0. Jadi ini bisa kita tulis ini A, B, sedangkan ini adalah P, Q gitu ya. Ini pangkat 2 ditambah Q dikurang B. Berarti Q-nya yang ini. 4 dikurang 0 pangkat 2 sama dengan akar negatif 3 dikurang 0, hasilnya adalah negatif 3 pangkat 2 ditambah 4 kurang 0, 4 pangkat 2. Negatif 3 pangkat 2 artinya adalah negatif 3 dikali negatif 3, maka hasilnya 9 ditambah 4 dikali 4, 16. 9 ditambah 16 adalah akar 25, sehingga jari-jarinya 5. Jadi kalau kita bawa ke persamaan ini lagi, maka persamaannya itu menjadi X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 5 pangkat 2. Atau berarti hasilnya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 5 dikali 5. Ini adalah 5 kali 5.
maka hasilnya x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 25. Tuh. Sekarang coba contoh nomor 2. Contoh nomor 2-nya adalah coba kalau titiknya bukan itu ya, berarti contoh nomor 3 deh. Nomor 2 boleh. Nomor 2 adalah pusatnya 0,0 lalu melalui titik melalui akar 2, akar 3. Itu yang dilaluinya. Berarti ini bisa kita anggap A, B, yang ini P, Q. Ingat lagi, kalau pusatnya 0,0, maka persamaan lingkarannya adalah x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan r kuadrat. Jadi kita tinggal mencari r-nya. R-nya kita pakai rumus yang atas. R akar P dikurang A pangkat 2 ditambah Q dikurang B pangkat 2. P-nya adalah ini. Akar 2, A-nya 0 ditambah Q-nya adalah akar 3 dikurang B-nya 0. Kita tutup. Oke, sama dengan akar 2 dikurang 0 berarti akar 2 ya. Akar 2 pangkat 2 ditambah akar 3 pangkat 2. Karena ini akar 3 dikurang 0 tetap akar 3. Nah, kalau akar 2 dikuadratkan berarti si akar ini hilang. Kita tulis 2. Akar, ini akar yang besar. Akar 2 ditambah akar 3 dikuadratkan, maka 3. Sehingga hasilnya adalah akar 5. Jadi jari-jarinya adalah akar 5. Dari sini kita punya bahwa persamaan lingkarannya itu adalah x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan r kuadrat. Jadi x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan akar 5 kuadrat. Ini kalau akar 5 dikuadratin itu berarti akarnya bisa kita langsung hapuskan. Sama dengan 5. Tuh, jadi hasilnya adalah x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 5. Sekarang contoh nomor 3. Oke, contoh nomor 3-nya itu adalah pusatnya di negatif 5,6 dan melalui 0,6. Jadi di sini kita punya pusatnya min 5,6 dan melalui 0,6. Maka kalau pusatnya ini kan berarti pusatnya itu A, B dan melalui P, Q. Nah, ingat lagi, kalau tadi kan pusatnya 0,0 itu langsung x kuadrat tambah y kuadrat. Sedangkan ini pusatnya itu bukan 0,0. Maka kita pakai rumusnya yang x dikurang A pangkat 2 ditambah y dikurang B pangkat 2 sama dengan r pangkat 2. Tetap kita harus mencari r-nya terlebih dahulu. Mencari r-nya berarti pakai rumus r sama dengan akar P dikurang A pangkat 2 ditambah Q dikurang B pangkat 2. Akar P-nya adalah 0 dikurang min 5. Ini kurung lagi 2. Tambah Q-nya. Q-nya adalah negatif 6. Negatif dikurang ya. B-nya adalah 6 pangkat 2. Oke, kita punya gitu. Nah, di sini akar 0
min dikali min, positif ya. 0 ditambah 5 hasilnya 5, berarti ini 5 pangkat 2. Negatif 6, negatif 6, berarti hasilnya adalah masih negatif, negatif 12 pangkat 2. Sehingga nanti kita punya akar 5 pangkat 2 itu 25 ditambah negatif 12 pangkat 2 adalah 12 kali 12 atau 144. 25 ditambah 144 hasilnya adalah akar 169. Akar 169 adalah 13. Nah, dari sini kita ambil si persamaan lingkaran yang ini. Persamaan lingkaran yang ini tuh berarti bisa kita tuliskan X dikurang A-nya yang ini. Berarti dikurang negatif 5 pangkat 2 ditambah Y dikurang B-nya ini. Berarti 6 pangkat 2 sama dengan R kuadrat. Berarti R yang ini 13 pangkat 2. Ini berarti X negatif kali negatif positif. Positif 5 pangkat 2 ditambah Y dikurang 6 pangkat 2. 13 kali 13 tentu yang ini 169. Nah, udah dari sini berarti ini kita jabarkan. Kalau misalkan di pilihan gandanya ada ini, ya berarti kita udah sampai sini. Tapi kalau nggak ada, berarti ini harus dijabarkan. X tambah 5 dikali X tambah 5 ditambah Y dikurang 6 kali Y kurang 6 sama dengan 169. Ini sama kayak tadi, X dikali X kuadrat, X dikali 5 berarti plus 5X, 5 kali X berarti 5X, 5 kali 5, 25. Ditambah Y dikali Y kuadrat, Y dikali min 6, min 6Y, ini pun sama, min 6Y, min 6 kali min 6 berarti positif 36. 169 ini bisa langsung kita pindahkan ke sini menjadi negatif. 169 sama dengan 0. Nah, kita tuliskan dulu yang pangkat 2, X kuadrat dan Y kuadrat. Sehingga kita punya X kuadrat tambah Y kuadrat. Ini kita jumlahkan 5 tambah 5, 10X. Negatif 6 berarti negatif 12Y. Jadi kalau ini yang negatif sama negatif berarti kita jumlahkan 6 tambah 6 nya 12. Karena tandanya negatif berarti negatif 12. Lalu di sini ada 25 tambah 36 dikurang 169. Maka hasilnya adalah negatif 108 sama dengan 0. Jadi ini adalah persamaan lingkaran dengan pusat negatif 5,6 melalui titik 0, negatif 6. Jadi intinya adalah dari persamaan lingkaran itu kita harus, jadi kalau persamaan lingkaran kita harus punya dua ini, pusat dan punya jari-jari, sehingga kita bisa membentuk persamaan lingkarannya.